Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Araf Gimnastiar. Saya adalah mahasiswa S1 Bisnis Manajemen dengan NIM 27024863110. Di sini saya izin untuk mempresentasikan proyek yang sudah pernah saya kerjakan di matkul karakter building kewarganegaraan dengan judul proyek Pengaruh Lingkungan Kerja Daring terhadap Kesehatan Mental Karyawan. Baik, akan saya mulai untuk presentasinya. Yang pertama kita akan membaca dari konten yang akan saya presentasikan. Yang pertama ada overview yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan proyek, lalu juga di bagian kedua ada literatur review, di bagian ketiga ada metode pelaksanaan proyek dengan isi metode koleksi data dan rencana kegiatan, dan juga di keempat adalah hasil yang isinya adalah hasil temuan di lapangan, juga rancangan solusi yang penulis berikan. Lalu yang kelima adalah refleksi diri dan juga kesimpulan akhir dari proyek yang saya kerjakan. Baik, kita akan masuk ke overview. Latar belakang dari proyek ini eh, dikerjakan seperti itu. Pada era digital saat ini memang sistem kerja daring ataupun remote working menjadi pilihan populer bagi banyak perusahaan karena efisiensi dan fleksibilitasnya. Dan juga memang akhir-akhir ini semenjak COVID-19 memang banyak perusahaan yang menggunakan sistem kerja ini. Namun tidak banyak juga yang aware terhadap eh, kesehatan mental karyawan apabila mereka dipekerjakan secara daring. Dan perkembangan ini mengubah model operasional perusahaan serta meningkatkan persaingan dalam memperoleh dan mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten. Sumber daya manusia yang sehat secara fisik dan mental adalah pilar utama bagi produktivitas kerja dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Yang eh, resiko yang dihadapkan oleh para karyawan yang dipekerjakan secara daring ini juga seringkali menghadapi kesulitan seperti memisahkan antara waktu kerja dan waktu pribadi karena memang dikerjakannya di rumah gitu ya. Dan juga kurangnya interaksi sosial langsung dan meningkatnya ekspektasi ketersediaan online secara terus-menerus. Dan juga pastinya bakal ada rasa terisolasi seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan ada kerumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana pengaruh lingkungan kerja daring terhadap kesehatan mental karyawan. Lalu kedua, bagaimana peran manajemen dalam menciptakan lingkungan kerja daring yang mendukung kesejahteraan mental karyawan. Lalu yang ketiga, bagaimana peran kesehatan mental dapat memberikan pekerjaan yang layak bagi masyarakat Indonesia. Dan tujuan dari proyek ini dibentuk adalah dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman karyawan terhadap pentingnya kesehatan mental dalam lingkungan kerja daring, lalu juga meningkatkan kesadaran di masyarakat terkait peran kesehatan mental, lalu juga menyusun rekomendasi sederhana berbasis data untuk perusahaan dalam menciptakan sistem kerja daring yang sehat dan tentunya manusiawi. Literatur review yang saya bentuk di proyek ini ada 5. Yang pertama adalah teori kesehatan mental dalam dunia pekerja, lalu teori self-awareness, teori adaptability dalam dunia kerja, teori kolaborasi virtual, dan juga SDG 8, Decent Work and Economic Growth sebagai patokan dalam mengerjakan proyek ini. Lalu kita langsung ke metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan yang saya lakukan adalah dengan melakukan observasi terhadap rutinitas kerja daring terhadap karyawan yang bekerja secara daring tentunya. Dan kita melakukan wawancara terhadap 3 sampai 5 narasumber yang berbeda dengan masing-masing pekerjaan seperti karyawan swasta, freelancer, mahasiswa yang melakukan pekerjaan, ataupun pengajar secara daring seperti itu. Lalu untuk rencana kegiatan yang kita lakukan adalah pada saat 30 Mei 2025 sampai 21 Juli 2025 dengan detail per minggunya yang sudah saya tulis di PPT, yaitu minggu pertama observasi, minggu kedua ada penyusuran materi proyek dan persiapan instrumen wawancara meliputi dengan pembentukan pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan, lalu juga pelaksanaan wawancara. Lalu yang keempat adalah analisis data, evaluasi hasil, dan laporan proyek. Lo dilakukan sepenuhnya secara daring, melakukan Zoom meeting, ditambah observasi mandiri di lingkungan kerja. Jadi ada beberapa memang narasumber yang kita datangi secara langsung, yaitu satu orang yang memang kita
tanya secara langsung karena memang situasinya sudah tidak daring kembali kayak gitu. Untuk memberikan eh, feedback yang lebih real kayak gitu. Pelaksanaan proyek ini dilaksanakan secara daring mulai dari tahap persiapan hingga penyusunan laporan akhir. Tim melakukan observasi mandiri terhadap lingkungan kerja daring, kemudian dilanjutkan dengan wawancara terhadap responden dari latar belakang pekerjaan yang berbeda, termasuk karyawan swasta, freelancer, mahasiswa pekerja, dan pengajar daring. Yang tadi saya sebutkan sebelumnya adalah mendatangi satu orang untuk memberikan feedback itu sudah lepas dari masa observasi. Jadi memang itu adalah observasi pribadi saya untuk diri pribadi saya sendiri yang memang akan saya tuangkan dalam refleksi diri di akhir kayak gitu. Hasil yang sudah saya dapatkan dari wawancara. Baik, yang selanjutnya adalah hasil temuan. Eh, Hasil temuan yang sudah saya dapatkan dari wawancara yang sudah saya lakukan adalah yang pertama tentunya adalah kesulitan menjaga batas waktu kerja dan pribadi. Memang sebagian besar responden masih merasa seperti jam kerjanya itu kabur karena kan di dalam rumah ya. Jadi kadang ada yang memang jam-jam pribadi, ada yang memang harusnya jam kerja. Dan juga yang kedua adalah meningkatnya rasa kesepian atau rasa terisolasi dari sosial. Lalu yang ketiga adalah tekanan untuk selalu online karena memang ekspektasinya karena online jadi memang orang-orang seperti dituntut ya kan ini online kayak gitu. Jadi memang orang-orang harus selalu bisa seperti itu. Lalu yang keempat adalah burnout dan kehilangan motivasi. Seberapa narasumber mengaku pernah mengalami kelelahan emosional karena beban kerja yang terasa tidak seimbang karena yang tadi dianggap karena online jadi bisa dikerjakan di mana aja, kapan aja, jadi terasa mungkin beban kerjanya ditambahkan kayak gitu. Lalu yang kelima adalah peran dukungan perusahaan. Mereka yang bekerja di perusahaan dengan akses konseling atau program kesehatan mental merasa tentunya lebih terbantu, sedangkan yang tidak memilikinya pasti memiliki beban yang lebih berat seperti itu. Lalu juga hasil temuan yang saya dapatkan, saya mendapatkan masalah mental yang ditemukan. Yang pertama adalah stres berkepanjangan akibat multitasking digital dan tuntutan komunikasi secara daring. Lalu yang kedua adalah burnout yang ditandai dengan kelelahan, kehilangan motivasi hingga gangguan tidur. Lalu yang ketiga adalah kesepian dan isolasi sosial karena berkurangnya interaksi langsung dengan rekan kerja. Lalu yang keempat adalah miskomunikasi yang sering terjadi karena komunikasi hanya lewat teks ataupun chat sehingga memperbesar risiko konflik. Berbeda dengan seperti kita berbicara secara langsung yang memang kita bisa melihat ekspresi, intonasi seperti itu. Lalu ada beberapa solusi yang penulis tawarkan. Penulis uh, saya sendiri memberikan dua segmen, yaitu solusi untuk perusahaan dan lalu solusi untuk karyawannya itu sendiri. Yang pertama adalah menetapkan jam kerja daring yang jelas agar karyawan dapat menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan pribadi. Lalu yang kedua adalah menyediakan layanan konseling atau program dukungan kesehatan mental secara online. Tentunya bisa berbasis dengan webinar maupun juga hal-hal konseling online lainnya seperti lewat call atau yang lainnya. Yang ketiga adalah mengadakan kegiatan sosial virtual, coffee break atau sharing session yang pastinya mengurangi rasa terisolasi yang memang kalau misal memang belum bisa secara offline bisa dilakukan juga secara online melalui Zoom seperti ini yang kita lakukan sekarang. Lalu yang keempat adalah menyusun mekanisme komunikasi dan mediasi daring untuk menghindari konflik akibat salah paham. Nah, mungkin dengan tadi yang saya temukan adalah lewat chat atau lewat teks gitu ya, bisa dilakukan juga mediasi melewati seperti kanal Zoom atau Google Meet yang memang kita bisa berbicara secara langsung, melihat intonasi, mendengar intonasi, melihat ekspresi yang untuk meminimalisir adanya miskomunikasi. Lalu yang kedua adalah segmen bagi karyawan. Melatih kesadaran diri untuk mengenali tanda-tanda stres atau burnout sejak dini. Yang mana kalau misal sudah tahu, dia bisa melakukan healing, bisa beristirahat, lalu juga menjaga rutinitas kerja yang teratur dengan batas waktu yang sehat. Saya akan memberikan rekomendasi seperti memberikan batas jam kerja. Ya udah kalau misal di rumah, walaupun bekerja di rumah, tetapkan jam kerja, misal dari 9 to 5.
Ya udah, untuk dari jam 9 sampai jam 5 difokuskan untuk bekerja, sisanya lalu untuk jam urusan pribadi ataupun keluarga kayak gitu. Lalu yang ketiga adalah mengatur penggunaan teknologi dengan menetapkan waktu offline untuk beristirahat. Tentunya yang tadi ada healing, ada misal beristirahat dengan bertemu keluarga ataupun tidur mungkin. Lalu yang keempat adalah meningkatkan keterampilan komunikasi daring yang jelas, empatik dan juga efektif. Tentunya untuk menghindari konflik yang terjadi. Lalu ada refleksi diri yang tadi saya sudah mention sebelumnya. Melalui pelaksanaan proyek ini, saya memang belajar bahwa lingkungan kerja daring memiliki dampak nyata terhadap kesehatan mental karyawan, khususnya terkait stres, burnout, dan rasa terisolasi. Proses observasi dan wawancara membuat saya semakin memahami pentingnya mengelola keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Tantangan yang muncul selama proyek juga melatih saya untuk menjadi lebih fleksibel, kritis dan juga peduli terhadap isu kesehatan mental. Tentunya, sekaligus memperkaya keterampilan analisis dan komunikasi saya, karena juga saya melakukan wawancara kepada narasumber secara langsung kayak gitu. Mungkin sekian Bapak terkait presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan mau dari kata maupun gestur. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.